Sebenarnya apakah memang itu adalah oknum-oknum, tapi oknum kok terus-terusan ada terus? Atau memang itu udah ajarannya? Atau memang itu ajaran orang Islam? Kaum muslimin wal muslimat, apakah kalian tidak dengar tantangan dari saya untuk membantah statement saya? Bahwa ini memang adalah cara ajaran cerminan ajaran Islam yang terjadi. Mana dalilnya? Saya yang tunjukin. Sama juga, dia kan manusia, cuman berbeda penyembahan aja. Ya kan Islam itu mengajarkan kasih, jadi tidak harus membenci maupun Kasih. orang. Baik. Jadi Ya, menurut kamu orang kafir, muslim, ya nggak ada hubungannya. baik. Dosanya, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi, teng habis dibelangkung malaikat, lempang. Nah teman-teman, tema kita kali ini sebenarnya bukan membahas masalah muslim-muslimah yang pindah ke Kristen ya, karena ya udah begitu banyak. Kita hari ini kita membahas tema ini teman-teman ya. Perusakan rumah di Padang itu adalah cermin ajaran Islam yang sejati. Ya, seperti yang saya nyanyikan tadi. Yang saya nyanyikan tadi. Dan terjadi lagi, rusak-rusakin rumah ibadah lagi. Orang Islam lagi, tiap hari kerjanya begitu, tahun ke tahun sama lagi, rusakin rumah ibadah lagi-lagi. Iya, ini terus kerjanya orang Islam. Dari dulu sampai sekarang terus Pak. Kerjanya rusak-rusakin rumah ibadah orang. Yo, silakan. Apakah ini oknum teman-teman? Ini fenomena apa yang seperti ini nih sebenarnya? Apakah itu memang ajarannya? Atau bagaimana? Nah, ini statement dari orang yang mempelajari agama Islam selama 13 tahun. Memang itu ajarannya. Memang itu ajarannya itu. Ya. Kalau tidak percaya, saya kasih kesempatan nih. Saya kasih kesempatan kepada seorang muslim atau muslimah untuk naik kemudian menyanggah argumen saya itu. Membantah argumen saya itu bahwa itu bukan ajaran agama Islam. Coba, beranikah? Nggak berani mereka naik. Yo, silakan. Kaum muslimin wal muslimat, apakah kalian tidak dengar tantangan dari saya untuk membantah statement saya? Bahwa ini memang adalah cara ajaran cerminan ajaran Islam yang terjadi. Mana dalilnya? Saya yang tunjukin. Sungguh nekat yang nyata ya. Oke, kita kasih naik ada. Kita kasih kesempatan yang muslim ya teman-teman ya, muslim ya. Coba di mana dalilnya di dalam agama Islam itu boleh lembut-lembut kepada orang kafir, mengasihi hidup bertoleransi kepada orang kafir. Ada nekat yang nyata ini. Ya. Makanya saya bilang, teman-teman saya bilang, tolong rekam. Ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila. Makanya kalau kita mau menganut Pancasila, sesungguhnya menurut Pancasila agama Islam itu harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Bang, kok Anda ngomong begitu bang, gak bahaya bang? Loh, saya akan tunjukkan dalilnya. Bagaimana Anda itu? Saya tunjukkan dalilnya. Ya. Coba kita kasih naik ada Rizal MF. Rizal MF, silahkan nyalakan kamera Anda. No, hilang. Ya, silakan. Mana nih? Kita belum melihat ada orang Islam yang nampaknya berani untuk nongol dan berbicara ya teman-teman ya. Sebenarnya apakah memang itu adalah oknum-oknum, tapi oknum kok terus-terusan ada terus? Atau memang itu udah ajarannya? Atau memang itu ajaran orang Islam? Nah, ayo silakan. Saya undang nih yang muslim dulu.
Ya, sambil itu coba misalnya saya dengarkan ini dulu ya. Ambil, coba nih. Islam bagi orang yang dengan kuasanya memberi izin untuk berdiri di tempat ibadah bagi agama lain seperti gereja. Bentar, saya cari sebentar. Saya banyak musik-musiknya. Sebentar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim dengan jabatannya dia memberi izin berdiri di rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Siapa yang membuat yang tak baik pada wisruha dia dapat dosanya. Wa wisru man amila biha dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat teng lompang teng lompang teng lompang teng. Nah, itu sebentar ya, saya ulangi lagi. Bagaimana Ustadz seorang wanita istri? Oh, bukan ini ya. Jadi intinya ada seperti itu ajaran di mereka ya. Makanya takut mereka mendirikan rumah itu. Jadi kalau ada Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kades, ya apapun bupati atau apapun yang Muslim nanti ikut tanda tangan mendirikan gereja, izin mendirikan gereja, izin mendirikan rumah ibadah agama. Dengar ceramah Abdul Somad nih, dengar ceramah. Perhatikan, ini kalian dengarkan ceramah Abdul Somad ini ya, nih. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim dengan jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Siapa yang membuat yang tak baik pada wisruha dia dapat dosanya. Wa wisru man amila biha dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat teng lompang teng lompang teng lompang teng. Rasakanlah tuh. Nah, tuh ya kan, itu salah satu, itu baru contoh kecil itu ya, belum nanti saya tunjukkan dalil-dalil yang lain ya. Itu masih kecil. Makanya teman-teman ya, kalau apa namanya camat ya misalnya oknum camat misalnya muslim gitu, atau kepala desa seorang muslim gitu, atau siapapun pihak-pihak terkait seorang muslim, kalau korupsi nggak takut mereka, nggak takut. Mereka takutnya kalau mendirikan gereja, ikut menandatangani pendirian gereja, mereka takut, teman-teman. Takut nanti digampar malaikat. Nah, takut kata Abdul Somad. Iya. Yeah. Makan babi, itu takut. Haram. Melihat anjing lari, mereka takut mereka. Tapi kalau duit hasil korupsi, wah. Belum pernah saya dengar ada dalilnya takut. Ya, yuk silakan. Silakan ya. Kalau Anda seorang muslim, Anda boleh mengajukan permintaan naik untuk membantah apa yang saya katakan. Apa memang benar itu ajaran Islam atau oknum yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yuk. Iya, Lina lagi ini teman-teman. Tolong siapin bodrek dan panadol buat saya ya. Karena kalau ngobrol dengan Lina ini teman-teman, saya mendadak percaya dengan Muhammad. Kenapa? Karena kata Muhammad, akal wanita muslimah itu separuh, tinggal setengah. Makanya mereka nggak bisa mikir kalau ngomong agama ini ya. Oke, coba Lina. Kamu tahu tema yang sedang kita bahas? Tahu. Apa? Perusakan rumah di Padang adalah cermin. Cermin apa? Maksudnya ajaran Islam. Yang sejati, betul? Iya, tapi sebenarnya ajaran Islam itu gimana? Ajaran Islam itu indah, enggak kayak gitu, enggak seperti yang ada. Coba itu berisik-berisik itu apa di belakang tuh? Coba suaranya berisik. Coba matikan dulu. Gini, Lina. Saya tidak tahu ya tujuan kamu kesini ini mau pansos atau mau gimana, saya nggak ngerti. Sekarang begini. Lina, saya cuma mau tanya sama kamu begini. Kalau menjadi seorang Islam yang sejati, bagaimana sifat kamu? Bagaimana tingkah laku dan watak kamu kepada orang kafir?
Sebenarnya orang kafir itu kan dia sama juga, dia kan manusia, cuman berbeda penyembahan aja. Ya kan Islam itu mengajarkan kasih, jadi tidak harus membenci maupun Kasih. Baik. Jadi menurut kamu, orang kafir Muslim yang nggak ada hubungannya. Itu baik. kan masing-masing. Sudah selesai bicaranya? Udah. Oke. Jadi kamu harus bersifat lembut kepada orang kafir. Bersikap baik kepada sesama manusia. Kepada orang kafir? Ya orang kafir pun ya kan sama dia manusia. Oke, baik. Kamu ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, coba buka dulu surat Al-Fat ayat yang ke-29. Surat Al-Fat apa Al-Fatihah? Al-Fat. Al-Fat sama Al-Fatihah itu beda. Kamu nggak tahu selama ini ada surat Al-Fat? Aduh, gimana? Pantesan hati agak pisah. Surat Al-Fat. Kenapa harus surat Al-Fat? Ada juga Al-Fatir. Jadi dia nggak tahu ada surat Al-Fat. Sudah saya bilang teman-teman, jangan heran. Orang Islam itu masih Islam karena tidak pernah dia tahu isi Al-Quran. Baik. Coba kamu buka surat yang ke-48. Surat apa? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fat, bukan Al-Fatihah. Surat Al-Fat. Atau surat yang ke-48, coba buka di situ. Ada nggak surat ke-48? Ini lagi cari. Bukan itu sih sebenarnya, ini juga. Enggak. Ada nggak surat yang ke-48, coba? Surat dicari. Makanya teman-teman kalau saya ngobrol sama dia, kalian siapin saya bodrek sama Panadol. Ini adalah cerminan orang Islam nih kayak gini. Surat An-Nisa baru ketemu Anfal, Al-Hud. Lina, kamu bisa ngitung nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Quran itu kan ada 114 suratnya, tahu? Al-Fatihah itu Iya, surat yang tahu pertama, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, terus yang nomor 48. Yang nomor 48. Siapin bodrek teman-teman sama saya. Kalian jangan diem-diem aja. Kalian pikir nggak apa sakit kepala ngadepin kayak dia. Nggak ada kok. Bukan nggak ada, maksudnya belum ketemu. Belum ketemu. Coba buka halaman depannya. Halaman depannya buka. Halaman depan surat apa? Kan ini di sini. Di daftar ada... isinya itu loh. Surat ke-1 Al-Fatihah. Surat yang kedua apa? Surat yang kedua Al-Baqarah. Ya, surat yang ke-48. Memang orang Islam, dia udah ketemu itu. Cuman Islam kan diajarin nipu sama Muhammad. Boleh kamu menipu ketemu ajaran Muhammad. Surat yang ke-48, nomor urut 48. Ya kan akunya nggak persediaan, jadinya nyari. Kirain bukan surat itu. Kalau ngadepin dia ini teman-teman, siap-siap Panadol ekstra. Emang selain surat itu, emang nggak ada lagi yang harus dicari gitu sebelum ketemu? Ada surat cinta. Kamu kan tadi ngomong kalau orang Muslim ketemu dengan orang kafir harus berkasih sayang, betul? Betul. Nah, itu karangan kamu. Saya bantah dengan ayat Qur'anmu. Buka Quran surat Al-Fat yang kamu nggak pernah tahu ada surat Al-Fat dalam Quran.
Ini buktinya perbedaan sifat orang kafir dan sifat orang mukmin. Tenang. Ada nggak surat Al-Fat di situ? Ada, tapi akunya belum nyari. Soalnya kan akunya mendadak. Mendadak kan ini Al-Quran ini kan tebal. Udah, kamu di bawah saja. Kamu di bawah, nonton di bawah. Nyari surat Al-Fat aja pura-pura gak ketemu kamunya. Itulah teman-teman. Karena saya tuh nggak berlebihan loh. Ketika saya katakan alasan orang masih Islam karena nggak ngerti agama Islam. Gimana Anda itu? Setiap orang, tiap kepala yang beragama Islam, pasti dia tidak ngerti agama Islam. Pasti jawabannya.